Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib husnal hawatim wa yastaskil ghawamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib husnul hawadith wa yastaskil ghumamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil بالهوائج وتنال بالرغائب حسن الحواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محت ونفس عدد كل معلوم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به بقلوبه آمين يا رب العالمين. Jamaah dia subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil tema tentang fadilah bulan Sya'ban al-Mu'azzam, yaitu bulan Sya'ban yang diagungkan. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridul hazzal akhirah nazid lahu fi hazzihi wa man kana yurid asad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia maha kuat, maha perkasa. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan dapat keuntungan di akhirat. Asy-Syu'ara ayat 19-20. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menegaskan bahwa Allahu latifum bi'ibadi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Banyak tafsiran-tafsiran Allahu latifum bi'ibadihi. Latifun ada yang mengatakan Allah lembut,
Allah sayang kepada hamba-hambanya, bahwa Allah memberikan rezeki. Tafsirannya mengatakan Allah saking lembutnya Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Siapapun ya diberikan rezeki. Rezeki Allah takkan terbatas. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqiha. Dan tidak ada yang melata di muka bumi ini. Dan tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah berikan rezekinya. Siapa aja yang melata di makhluk-makhluk Allah di muka bumi yang melata. Manusia, binatang-binatang, Allah kasih rezeki. Walaupun manusia itu ingin menguji Allah, ya, dia menyembunyi di dalam gunung, dia bersembunyi di dalam gua, tetap Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Wa huwal qawiyyul aziz. Ada yang mengatakan Allahu latifun bi ibadi. Tafsir daripada Allah maha lembut kepada hambanya. Ini Allah menyayangi at-taibin, menyayangin kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, pada orang yang bertaubat kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Gitu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang sholat itu pada intinya yaitu berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung kepada Tuhannya. Maka pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min sautin ahabbu ilallah." Enggak ada suara yang aku paling cintai, kata Allah. Kata Nabi, enggak ada suara yang aku paling cintai kepada Allah. Min sauti abdin mudnibin taibin. Daripada suaranya seorang yang berdosa. Taibin, dia bertobat kepada Allah. Taibin ilallah. Dia bertobat kepada Allah. Orang yang berdosa. Kalau kita kadang-kadang dosa ditumpuk-tumpuk. Oh, benar lagi kurang sehat. Jadi Allah suka, senang pada hambanya yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berkata, "Labbaik ya abdi salma turid." Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku penuhi panggilan hambaku. Apa yang kau pintakan, sal, mintalah kepadaku. Ma turid, apa yang kau inginkan." Kasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang bersumber daripada Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Innallaha ta'ala bahron. Innallaha ta'ala khalaqa bahron min nurin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut dari cahaya. Ternyata laut diciptain dari cahaya ya. Saya baru tahu deh. Laut diciptain dari cahaya. Min nurin. Tahtal arsy. Diciptakan di bawah arsy. Ya. Diciptakannya tahtal arsy. Di bawah arsy. Thumma khalaqa malakan lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari bawah arsy itu. Allah ciptakan malaikat. Yang mana malaikat itu janahatani, mempunyai dua sayap. Kalau ada tafsiran lain, sayapnya satu sayap itu berapa? Itu banyak banget. Janahani, dua sayap. Itu sayapnya ahaduhuma
bil masyriq wal maghrib. Bil masyriq wal akhir di maghrib. Berada di sebelah timur dan barat. Besar sayapnya itu. Wa rasuhu, dan kepalanya malaikat saking besarnya, tahtal arsy, berada di bawah aras. Wa rijlahu tahtal ardis sabiah. Kakinya malaikat di bawah langit, di bawah bumi yang tujuh lapis bumi itu. Berapa besar ya. Pantas malaikat Jibril kalau menemui Nabi Muhammad nggak pernah menyerupai bentuk yang sebenarnya malaikat. Jadi malaikat kalau ketemu sama Nabi selalu menyerupai manusia yang cakep, yang elok, yang ganteng, rupawan. Malaikat. Sampai Nabi Muhammad pengen sekali melihat bentuk malaikat Jibril yang sebenarnya. Penasaran Nabi, wahai Jibril, aku pengen sekali melihat bentukmu yang sebenarnya. Malaikat Jibril gak sembarangan langsung memberikan izin, tapi dia usul dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, bagaimana hamba-Mu yang Kau cintai, yang kami cintai, dia ingin sekali melihat bentukku yang sebenarnya. Bolehkah, apakah diizinkan? Kata Allah, silahkan Jibril. Setelah diizinkan baru langsung. Baik Muhammad, kalau begitu kamu besok berdiri di sebelah timur dan perhatikan ke arah timur. Begitu di pagi hari, timbul kepala malaikat Jibril dari sebelah timur. Layaknya matahari baru keluar. Kepalanya dulu. Baru keluar kepalanya, belum setengah badan, belum apa-apa. Nabi pingsan. Tahu? Saking besarnya. Jadi nggak sempat, besar sekali. Maka dikatakan begitu. Besar sekali. Jadi, Faidah sholal abdu alayya fi syahri Ramadan, katanya. Apabila seorang hamba bersolawat kepadaku di syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, di bulan yang agung ini. Solawat, banyakin solawat. Bulan Sya'ban. Kan sejak bulan Rajab itu, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sebenarnya dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab udah harus terus ibadah, kalau bisa puasa terus. Bagus awal-awal bisa 3 hari, seminggu. Nah ini bulan masa bertani, bercocok tanam. Apabila seorang hamba bersolawat padaku, kalau nisbat salawat untuk kepada hamba itu doa. Pada intinya, kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu kita berdoa, sedang berdoa. Pada intinya, kita berdoa. Sebab nisbat salawat ini hanya kepada Allah itu rahmat. Jadi Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Tuh, bersolawat. Nisbat kepada malaikat, istighfar. Malaikat beristighfar dalam hadis itu. Malaikat memohonkan ampun kepada umat Nabi Muhammad, kepada yang bersalawat kepada Nabi. Itu nisbat kepada malaikat. Yang ketiganya, salawat. Nah ini salawat hanya untuk Nabi, salawat Nabi. Salawat kepada Nabi, namanya salawat. Sedangkan kepada kita doa. Terus kita doa ini namanya salawat. Jadi nisbat salawat kepada Allah adalah rahmat, kepada malaikat maghfirah, ampunan, kepada Nabi salawat, kepada kita doa. Maka pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusalluna, mereka berselawat. Allah berselawat. Nah Allah berselawat itu Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Yusalluna. Nah malaikat memohonkan ampun, baik. Memohonkan ampun kepada Allah. Baik, Nabi yang orang yang udah bersih, yang namanya dosanya udah nggak ada, udah dijamin, sedikit pun nggak ada.
itu malaikat masih memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur 6 tahun, ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, seorang wanita gunung, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibawa, teman-temannya melihat ada sosok orang bersayap. Dibawa ke suatu tempat, Nabi dibedah. Itu terjadi waktu masih kecil. Diisi dengan keimanan, dengan kepasrahan. Agar mereka tidak ada masuk apa yang unek-unek, iri, dengki. Kalau kata kita mah nggak, supaya terhalang semua sifat-sifat dendam, nggak ada. Orang benci sama dia juga, Nabi malah mendoakan Nabi. Dibersihkan masih kecil, pada orang masih kecil, anak masih kecil sudah dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian teman-temannya itu mengadu kepada ibunya Halimatus Sa'diyah. Wahai bunda, kakaknya sendiri, saudara sesusuan, Muhammad baru saja dibawa orang memakai sawer, dibedah, dicuci badannya oleh air Zam-Zam, dibawa tempat satu wadah yang wadahnya itu seperti waktu di Isra Mi'raj dari emas, dibersihkan saja sudah di black. Maka pembedahan pertama, operasi pertama di dunia ini terjadi kepada Nabi Muhammad sejak kecil. Maka ketika ingin dimi'rajkan juga Nabi Muhammad SAW begitu juga. Udah gak aneh, Nabi sudah pernah terjadi. Itulah. Jadi nisbat ke malaikat itu, salawat itu istighfar, memohon ampun. Kalau Nabi bersalawat, kita doa. Orang kita banyak doa sambil, makanya orang kalau kita berdoa jangan langsung pada intinya, bersalawat dulu, ya. Seminta apa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan masuk setelah itu. Salawat pada intinya. Sebab doa yang tidak diawali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka doa itu akan menggantung. Menggantung antara langit dan bumi. Belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi percuma saja kalau kita berdoa tanpa bersalawat. Setidaknya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru masuk pada inti doa kita, apa yang kita pengenkan. Apalagi salawat-salawatnya yang salawat munjiat, salawat nariyah. Wah, kita baca pada awal itu. Jadi ketika seorang hamba bersalawat kepadaku di bulan Sya'ban, di bulan yang agung ini, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyelam di sungai, di air kehidupan. Jadi ada air namanya air kehidupan. Malaikat itu diperintahkan untuk tenggelam, menyelam. Kemudian keluar malaikat itu dari sungai tersebut. Fayan faddu janahaihi. Kemudian setelah bangun itu malaikat bangun dari air, dan dalam air itu keluar sayapnya kan basah, dikepret-kepretkan sayapnya itu. Kepret. Dikepretkan oleh malaikat itu. Fayan faddu janahaihi fayakturu, netes dari keceratan itu, netes min kulli rishihin, daripada bulu-bulunya itu, dari tiap-tiap bulunya netes, qatratun, tetesan. Nah dari tetesan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangin, dari tetes dari keceratan malaikat Allah ciptakan malaikat fayaghfiru, yastaghfiru lahu gitu, yastaghfiruhu ila yaumil qiyamah. Malaikat keceretan tetesan daripada keceretan yang setiap malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang bersalawat di bulan Sya'ban ini. Untung kita bersalawat, maka perbanyaklah di bulan Sya'ban ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang mengatakan fadlu Sya'ban, kata Nabi gini, keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain. Dikatakan ya. Banyak hadis yang seperti itu. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain. Seperti kata Nabi, kafadli alal anbiya, seperti keutamaanku atas nabi-nabi. Jadi seperti keagunganku, keagunganku kepada. Jadi Nabi itu mengalahkan segala nabi-nabi yang lain.
Itu bulan Sya'ban. Wa fadlur Ramadan. Nah, sekarang keutamaan bulan Ramadan. Wa fadlur Ramadan ala sa'iri syuhur. Keutamaan bulan Ramadan atas seluruh bulan. Nah, dibandingkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain, kafadlillah ta'ala ilal, seperti keunggulannya Allah atas hamba-hamba Allah. Jauh, sangat jauh. Maka bulan Ramadan itu bulan yang dinantikan umat Nabi. Ya. Bulan yang dinantikan umat Nabi, mohon ampun, sholawat tengah, sholat qiyamul lail disebutnya. Bacanya man qoma Ramadan, macam-macam, ada man soma, ada man qoma. Kalau orang yang man qoma berarti orang yang mendirikan sholat malam setelah tarawih. Man qoma ada yang mengatakan tarawih, ada yang mengatakan qiyamul lail, malam hari. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka diampuni dosa-dosa. Doa yang terdulu dan akan datang. Maka Nabi Muhammad sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubu Sya'ban, Nabi di bulan Sya'ban puasa. Karena adalah Nabi yasubu berpuasa Sya'ban. Mengatakan kulihi, berarti sebulan penuh Nabi puasa tuh. Ada yang mengatakan gitu. Puasa penuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hikayat gini. Dihikayatkan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Sesungguhnya ia berkata, mata sodiki. Kata Abu Zahid gini, kata Muhammad bin Abdullah Az-Zahid, telah mati saudaraku, temanku. Siapa tuh? Teman dia yang bernama Abu Hafs Al-Kabir. Orang besar. Orang artinya gegeduk, hebat ilmunya. Setelah temanku mati, aku mensolatkan jenazahnya. Salatin. Kemudian lama falam azur kebrahu. Aku tidak mendatangi kuburannya selama berapa? Sama niata asyurin, 8 bulan. Tuh, dia lupa mungkin ya. Sama temannya nggak didatengin. 8 bulan dia nggak datengin. Habis dikubur udah aja begitu lupa. Masa-masa kenangan dengan temannya itu dia lupa. Tapi tiba-tiba dia teringat kepada temannya Abu Hasan Al-Kabir. Dia pengen ziarah lagi. Dia ingin bertujuan menziarahinya. Begitu ziarah dia tertidur. Nah, habis ziarah dia tertidur, di malam itu dia melihat temannya itu yang dikubur, yang udah gak lama gak dia datangi selama 8 bulan. Dia lihat, aku melihat wajahnya itu apa? Musfaril wajhi, kuning wajahnya pucat. Wajahnya pucat. Kemudian ini Muhammad bin Abdullah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi salamnya nggak dijawab oleh rekannya itu yang ada di dalam kubur. Biasanya gitu. Apa kata dia? Dia berkata, itu Muhammad bin Abdullah sampai mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Lima lam turid alaihi salam. Hai, kenapa kau tidak menjawab salamku? Kata temannya yang masih hidup, dalam mimpinya dia bertemu kepada Abu Hafs. Kenapa kau tidak menyambut? Tak menyambut salamku. Sedangkan raddus salam ibadatun. Menjawab salam itu ibadah. Ibadah, jawab salam itu. Masya Allah, ibadah ternyata ibadah. Kata orang itu bahwa menjawab salam ibadah. Sedangkan wa nahnu maqtu'un 'alal ibadah. Kata ahli kubur, kami sudah terputus daripada ibadah. Iya. Kami sudah terputus dari ibadah. Makanya Nabi Muhammad orang soleh mah nggak mati. Ketika di dalam kubur mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab salam kita. Nabi kita ziarah ke Madinah deh. Jawab salam kita. Kita ngucapin salam. Tolong salamkan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapkan salam. Nabi jawab. Tapi kadang kalau orang mati yang biasa, orang biasa nggak jawab. Dia nggak jawab.
Dia katakan alasannya karena sudah terputus daripada ibadah. Apa kata orang yang bertanya itu? Gini. Mali araka mutaghayyirul wajhi. Tidaklah aku melihat kepadamu berubah wajah. Pada waktu dulu kamu kan wajahnya nggak begitu, nggak kuning. Ya. Wa qad kunta hasanul wajhi. Kau kan dulu waktu di dunia itu wajahmu bersih, ahli ibadah, ya. Ibadahnya juga Masya Allah, hebat. Apa kata orang yang meninggal tersebut? Kata Abu Hafs, lamma wada'tu fi qabri. Ketika aku disimpan di dalam kubur. Pertama nih, waktu di dalam kubur dia ngomong, lamma wada'tu qabri. Sewaktu aku jasadku disimpan di dalam kubur. Ja'a malakun. Tiba-tiba datang malaikat. Ya. Ala faqama ala ra'si. Itu malaikat berdiri di atas kepalaku dan berkata, apa kata malaikat? Ya syaihusu. Ngomongnya, wahai orang tua yang buruk. Ngomong begitu malaikat. Ya syaihusu, wahai orang tua yang buruk. Wa'adda dzunubi. Dan itu malaikat nyebutin keburukan-keburukan syekh, keburukan orang mati disebutin. Wa'adda dzunubi. Dia nyebutin dosa-dosaku, wasu'il af'al dan pekerjaanku. Udah keburukan-keburukannya, pekerjaan buruknya itu disebutin. Wa darabani bi umudi. Sambil malaikat ngomong begitu dipukul oleh sampai pakai tongkat. Itu orang yang mati itu, Syekh Umud dipukul. Dengan siksaan-siksaan yang parah. Dipukul. Fasta'ala jasadina sampai jasadku dengan sebab pukulan itu menyala, mengeluarkan api, menyala. Kemudian kubur berbicara kepadaku, tembatakala ma'i qabri. Kubur ngomong kepadaku. Ini kuburan ngomong. Waktu kita di apa kata kubur? Amma istahyaita. Apakah enggak kau tidak malu min Rabbi dari Tuhanku? Ngomong kuburan, apa kau tidak malu dari Tuhanku? Sambil begitu terus digencet. Dogotoni dogdotan hatta atlabu ada sampai hancur tulang-tulangnya. Disiksa tuh. Sambil ngomong begitu dia enggak malu, digencet terus oleh malaikat sampai tulang-tulang krak. Pedih banget. Sampai secara gitu, kotak. Wan qata'at mafasili sampai pecah, putus tuh. Sendi-sendinya putus. Panah lihat kalau orang dosanya banyak tuh lihat di dalam kubur belum berapa lama tulangnya udah remuk. Ya, jasadnya itu udah remuk. Ada begitu. Wa baqaitu fil adabi ila yaumil lati ahalla fiha halal Sya'ban. Dan menetapi dari siksaan terus. Dan tinggallah tersiksa di dalam azab sampai malam yang sampai kepada menuju bulan Sya'ban. Ahla terlihat. Tinggal di dalam malam itu halalus Sya'ban. Tapi ketika datang bulan Sya'ban, menuju ke bulan Sya'ban, yaitu ya, ketika masuk ke bulan Sya'ban, faidan, itu ahli kubur kaget. Ana bimunadin munadin. Ini ngomong sama temannya. Ngomong sama teman yang jarah tersebut. Tiba-tiba ada panggilan. Min pauki dari kepalaku. Dari atas. Ngomongnya gini. Ayyuhal malak irfa'anhu. Hei malaikat. Angkat tuh dia tuh. Yang kemarin disiksa angkat tuh dia. Angkat dia. Irfa'anhu. Angkat dia. Malaikat bingung. Sebab apa? Mereka tadi lagi disiksa. Tiba-tiba Allah mengangkat. Kata Allah, fa'innahu ahya lailatan min Sya'ban. Karena dia telah memuliakan bulan Sya'ban. Malam bulan Sya'ban. Oh, diangkat loh. Siksaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'innahu ahya lailatan min Sya'ban fi umurihi, di dalam seumurnya. Dalam seumur hidup. Wasyama yauman dan puasa sehari dari hari-harinya. Itu cuma satu hari aja. Seumur hidup cuma sekali. Ya, seumur hidup dia nih puasa sehari dari hari-hari bulan Sya'ban. Kalau kita bulan Sya'ban pernah nggak puasa? Nah, itulah.
Itu 1 hari, gimana yang puasanya sampai seminggu? Ya, bulan Syaban. Tapi kalau bulan Syaban mah nggak usah harus sampai penuh, walaupun ahli puasa jangan. Makruh, ada yang memakruhkan sampai full gitu, puasa full gitu. Dimakruhkan puasa. Begitu dah. Inilah kehebatan. Kemudian tsumma basyarani bil jannah war rahmat. Kemudian Allah menyenangiku, memberikan kesenangan kepadaku dengan surga war rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, inilah fadilah daripada bulan Sya'ban, utama dari bulan Syaban. Maka dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahya lailatal idain, siapa orang yang menghidupkan 2 malam agung, yaitu malam Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian walailatan nisbi min Sya'ban, dan malam daripada bulan Sya'ban, lam yamut qalbuhu, hatinya nggak akan mati. Hina yamu inna tamutul qulub, ketika hati-hati sedang mati. Masya Allah. Itu hatinya nggak mati. Orang yang memuliakan bulan Sya'ban, hatinya hidup, getar, selalu ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati yang gesang berat, kalau hati gesang pengen ibadah itu sulit. Kalau hati udah mati sulit untuk menerima wejangan, untuk menerima nasihat, sulit gitu. Maka oleh karena itu kesempatan di bulan Sya'ban ini malah kita gunakan untuk setidaknya walaupun kita tidak puasa, banyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara syafaat yang kita bacakan, bahwa salawat yang kita bacakan itu akan menjadi syafaat penolong ketika di hari kiamat. Kita akan diakuk oleh Nabi Muhammad SAW disebabkan kita banyak bersalawat. Orang yang pernah baca salawat, maka Nabi, walaupun nanti di hari kiamat orang mengaku, wahai Nabi, aku umatmu. Kata Nabi, aku gak kenal kau. Kenapa? Karena di waktu dunia dia belum pernah membaca salawat. Jadi orang yang banyak membaca salawat pada tiap harinya, Nabi kenal umat, bercahaya dalam tubuhnya itu, bercahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kuliah subuh bahas tentang bulan Sya'ban yang agung. Mudah-mudahan dengan fadilah daripada bulan Sya'ban ini kita dapat menyimak, mengamalkan inti sari daripada bulan Sya'ban. Kita gerakkan hati kita untuk semangat menyambut, menyongsong datangnya bulan agung, yaitu bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk datang bulan Ramadan. Maka pantas Nabi Muhammad dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana Ramadan. Wa balighna, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami sampai ke bulan Ramadan. Jadi kalau minta dipertemukan ini nggak akan mati dah sebelum masuk bulan Ramadan. Kan kita banyak berdoa gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Minta pada Allah, dan kita bisa berpuasa di bulan puasa, qiyamul lail, puasa di bulan Ramadan, menghidupkan di bulan Ramadan, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, mudah-mudahan hikmah daripada pengajian ini kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anak kita disehatkan, istri dan anak kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.